Selamat pagi yang terhormat Ibu Agusti Flaviana SPD selaku Guru Bahasa Indonesia. Saya Kadesya An dan pada hari ini saya akan membahas tentang Celso Costantini. Celso Costantini lahir di Udine, Italia pada tanggal 3 April tahun 1876. Celso Costantini lahir dan bertumbuh dalam sebuah keluarga Katolik yang saleh. Ibunya adalah tipe wanita sederhana dari kampung yang hanya tahu mengurus keluarga. Tapi dengan kesederhanaannya, ibunya berhasil membawa Celso dan kakaknya untuk menjadi pelayan Tuhan. Melalui ibunya, Celso belajar untuk memiliki sikap iman yang benar, dan Celso dilatih untuk memiliki sikap saleh, beriman, dan percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Dalam kehidupannya sehari-hari, Ibu Celso masih mengajarkan untuk menjaga kebersihan dan menghargai kehidupan para religius. Maka Celso menjadi pribadi yang tahu menghargai iman dan kebersihan diri. Sementara itu, ayahnya adalah seorang arsitek bangunan yang menekankan kedisiplinan dan ketekunan dalam bekerja. Meskipun sejak kecil Celso Costantini sudah dilatih untuk selalu berdoa dan percaya kepada Tuhan, namun semua itu tidak serta membuatnya untuk menjadi imam. Celso dari kecil juga akrab dan sering membantu dan menemani seorang bruder Fransiskan untuk mencari sedekah. Namun tak pernah terbersit dalam pikirannya untuk menjadi seorang biarawan. Benih-benih panggilan baru tumbuh dan bersemi dalam hidup Celso ketika ia bertemu dan melihat teladan hidup dari seorang pamannya yang menjadi seorang pastor. Celso melihat dan menemukan keteladanan yang baik dan menunjukkan dari sang paman. Maka mulailah tumbuh benih-benih panggilan dalam dirinya. Meskipun demikian, ketika ia mengutarakan maksudnya untuk menjadi seorang imam, ibunya malah mengatakan bahwa ia tidak cocok untuk menjadi seorang imam. Sebaliknya, ketika ia mengutarakan maksud dia kepada ayahnya, jawaban dari sang ayah itu lebih empatik. Ayah Celso mengatakan bahwa untuk menjadi seorang imam adalah sebuah keputusan besar, maka perlu dipikirkan dan direnungkan dengan sungguh-sungguh. Celso Costantini yang sudah mantap menjawab bahwa ia sudah memikirkannya. Maka ayahnya menyarankan agar Celso meminta bimbingan rohani pada pamannya yang adalah seorang imam. Keputusan sudah buat, maka selanjutnya adalah tahun-tahun perjuangan untuk mewujudkan impiannya untuk menjadi seorang imam. Celso Costantini melanjutkan hidup panggilannya dan belajar ke kota Roma yang adalah pusat imam Katolik. Celso selalu yakin bahwa dengan belajar di Roma, ia akan memperoleh banyak hal yang bermanfaat untuk panggilannya. Antara kenyataan dan rencana kerap berbeda. Demikianlah yang terjadi dengan Celso Costantini. Sesampainya di Roma, ia mengalami kesulitan untuk mendapat pekerjaan sampingan sambil kuliah. Oleh sebab itu, dana yang tersedia semakin menipis dan ia terpaksa mengemis ke biara-biara untuk dapat tinggal dengan harga sewa yang lebih murah. Celso menceritakan bagaimana ia ditolak oleh bruder dan pastor dari berbagai biara yang ia datangi. Celso meratapi nasibnya yang tragis dan ditolak oleh biara-biara dan berkata, "Malam ini begitu banyak kamar kosong di biara-biara, tetapi aku harus tidur di tepi jalan." Dalam refleksinya kemudian, Celso mengatakan bahwa hanya orang miskin yang dapat menyelami kemiskinan. Dan kehidupan orang miskin itu sendiri di kemudian hari ketika mendirikan kongregasi murid-murid Tuhan, ia juga memasukkan karya kepada orang miskin sebagai salah satu karya yang harus diperhatikan dan dijalankan oleh para pengikutnya. Akhirnya, Celso bertemu dengan seorang pastor tua yang mau mendengarkan kisah perjalanan Celso dalam mencari tempat tinggal. Pastor itu prihatin dan tersentuh dengan kisah perjalanan Celso. Maka ia menunjukkan sebuah biara dan sekaligus memberikan rekomendasi agar Celso dapat diterima di biara itu. Sesampainya di biara itu, Celso melihat sebuah patung Bunda Maria. Maka Celso berdoa di situ dan ia merasa diteguhkan kembali. Tidak berapa lama, Celso bertemu dengan superior biara tersebut dan ia diterima dengan baik. Celso dapat menyewa kamar di biara itu dengan harga yang cukup murah. Dan untuk itu Celso sangat bersyukur kepada Tuhan. Tahun 1936, ketika Celso menjadi seorang sekretaris di Propaganda Fight, ia diundang untuk merayakan penampakan Bunda Maria di gereja tempat itu ia pernah ditolak. Celso bergumam dalam hati, 38 tahun yang lalu, ia ditolak oleh pastor di gereja untuk tinggal dan sekarang ia dielu-elukan dengan Maria sebagai tamu kehormatan. Bagi Celso hal ini sungguh adalah suatu ironi yang menggetarkannya. Ia didapiskan sebagai imam pada tanggal 23 Desember tahun 1899
dan ia meninggal pada tanggal 17 Oktober tahun 1958. Sekian dari saya, terima kasih.